Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu, kita kembali bahas tentang mentadaburi salat ya. Dalam hal ini nanti kita bicara tentang berdiri. Kemarin itu beruduk secara hakikatnya sudah, kemudian menghadap kiblat sudah juga, ya kan? Kemudian apalagi? Sekarang baru qiyamu fi sholati, itu berdiri di dalam sholat, ya. Memang berdiri dalam sholat ini itu langsung perintahnya dari Allah. Dapat dalam surat Al-Baqarah 238. Ya. Al-Baqarah 238. Al-Baqarah surat yang kedua. (238). Oke, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta. Wa qumu lillah ya qanitin. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta, salat pertengahan. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Pertama ada hafiz. Hafiz itu menjaga, memelihara. Makanya orang-orang yang hafiz biasanya orang-orang yang menjaga, menghafal. Ala sholawati. Ini maksudnya seluruh salat. Ya, baik salat wajib, salat sunat, terutama sekali yang wajib ada 5 waktu kan. Kemudian washolati wusta, salat pertengahan. Mana kira-kira salat pertengahan? Asar. Kalau subuh, zuhur, maghrib, isya. Jadi dua diapit ya, salat asar. Ya. Kalau salat asar biasanya yang dilalaikan banyak yang mah. Nah, ya itu dia. Bikuh mah ya, tanggung mah ya ada alun lain kita. Awak kepulang dari kantua, salat lu masuk alai. Dalam perjalanan macet loh. Tiba di rumah hari 5:30. Mandi lo cik lo. Ya nak, kadang-kadang begitu. Ya kan orang ke sawah, tanggung mah beko lah. Ya kan, tanggung berhenti. Kadiulang lo balik sudah asar, tanggung lo. Kami menanggung. Jadi setan tuh memang luar biasa, ya kan? Menjadikan lawak kok memang aduh sih alasan, ya kan? Nah, makanya ada ayat Allah bersumpah wal as innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi demi waktu asar, ya kan? Waktu asar itu ya sore.
Nah, ternyata di waktu sore itu ada sholat, namanya sholat asar. Nah, kata Allah, peliharalah seluruh sholatmu dan terkhusus lebih hati-hati lagi terhadap sholat wusta. Nah, poin pentingnya kita di sini waqumu lillah, dan berdirilah kamu kepada Allah qanitin, ya kan, dengan kusuk, dengan merendahkan diri, ya kan. Ini perintah dari Allah langsung, ya kan, waqumu lillah, ya, berdirilah kamu, qama yaqumu, waqumu lillah, ya kan. Jadi tegak, ya kan, itu bagian dari sholat, makanya berdiri. Nanti ada pula berdiri iktidal, kan, antara setelah kita ruku kan berdiri, maka itu sempurnakan berdirinya. Jangan nanti sami Allahu liman hamidah rabbana, belum sudah bergerak langsung. Jadi sempurnakan tulangnya itu kembali seperti semula, ya kan. Nanti baru sujud, ya kan. Maka itu yang disebut dengan tumaninah qanitin, ya kan. Di kusuk itu adalah tumaninah itu. Jangan langsung bergerak, ya kan. Salat apa namanya? Contoh ayam. Itu ya kan. Ayam itu kan ya itu contoh. Nah, adanya contoh artinya tanah gitu ya. Itu ayam yang S1 S2 mungkin tuh. Ya nak, kalau ada ayam ya contoh artinya santai gitu ya nak. Gitu ya. Hanya minum dulu atau bekonya duduk dulu enggak ada dulu. Ya, kapan perlu sekancang itu nak itu banyak ya kan. Kalau lagi banyak tuh jadilah ayam. Itu saya kita. Gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak mampu berdiri, lihat hadisnya. Ini hadis Bukhari. Sholli qa'imah. Ya kan, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Nah, kalau tidak sanggup baru. Jadi selama ibu-ibu sanggup berdiri, maka tidak boleh duduk, tidak boleh berbaring, ya, tidak terima sholatnya itu, ya kan. Jadi berdiri ini bukan pilihan, ya kan. Pilihlah antara berdiri, duduk atau berbaring, bukan pilihan, ya kan. Tapi perintah Allah memerintahkan, Nabi juga memerintahkan, menjelaskan sholli qa'imah, ya, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, baru pilihannya. Apa langsung duduk? Tidak. Ya kan, duduknya itu nanti ada pula tuh cirinya, Bu. Usahakan dulu duduknya di lantai. Jangan langsung di kursi. Saya tidak bisa berdiri, langsung duduk di kursi, padahal pilihan yang lain harus ada. Ya kan? Nah, orang Arab itu tidak biasa, tidak budayanya duduk pakai kursi. Maka sampai hari ini kalau pergi ke rumah-rumah orang-orang Arab itu duduknya di lantai, pakai karpet, kemudian nanti diberi sandaran. Ya kan, budaya Arab seperti itu sampai sekarang. Kemudian makannya pakai talam kan. Nah, kalau pakai kursi meja kayak gini, nanti di sini dibantangan. Kecuali yang tempat umum ya, kalau tempat umum kayak di restoran itu udah pakai kursi. Ya kan? Jadi pilihan pertama itu sebenarnya adalah duduknya di lantai. Nah, kalau nggak sanggup lagi duduk di lantai, baru pakai kursi, ya kan? Apa manfaatnya duduk di lantai itu, Ibu? Bisa sujud. Jadi duduknya itu masih bisa sujud. Tapi kalau duduknya di kursi, sujudnya itu enggak, ya kan? Jadi usahakan dulu duduknya di lantai. Kalau bermasalah nanti duduknya baru dengan kursi. Karena kembali saja nanti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban syariat itu kecuali sesuai dengan kemampuan. Fa illam yastati', kalau nggak sanggup juga, ya kan, lalu berbaring, memposisikan tubuhnya itu terbaring.
Bukan pula lalok bu, sambil lalok, nah jadi sholat lalok. Ya berbaring di atas sisi tubuhnya. Jadi kalau seandainya bisa miring, bisa juga nelentang. Kondisi lagi. Kalau tidak mampu juga, boleh. Ini kan kondisi dia lagi. Kan ada pula orang yang punggungnya nggak bisa diginikan. Ya kan? Dia bisanya miring. Ya nggak miring aja. Kalau bisa dia terlentang, kan tergantung. Ini orang-orang yang seperti ini kan bermasalah ini kan. Bermasalah fisiknya, bermasalah tulangnya. Oh boleh, boleh. Yang mana yang sanggup? Ini udah masuk kategori kalau bisa dia melentang. Kalau enggak bisa, kalau lentangnya pun ditinggikan, bantalnya itu ditinggikan sedikit sehingga ngadapnya ke kiblat. Ya kan? Kalau dia miring, berarti miringnya di setting tempat tidurnya arahnya ke kiblat. Karena kemarin kan pentingnya arah ke kiblat itu, ya. Nah, kalau tidak sanggup juga lagi ya isyarat saja. Ya kan? Nah, itu udah terakhir. Di atas itu ada lagi, Bu. Kalau nggak sanggup juga isyarat, nanti biar kita yang nyolatkan. Ya kan? Berarti disolatkan. Nah, sekarang ini banyak fisik-fisik yang hidup, tapi jiwanya yang mati. Makanya dia tidak sholat kan. Jadi orang-orang tidak sholat itu fisiknya hidup, jiwanya yang mati. Nah kita tidak bisa menyolatkan jiwa yang mati, Bu. Kita hanya bisa menyolatkan tubuh yang mati. Ya, maka itu orang-orang yang tidak sholat itu nggak usah pula ibu sholatkan, ya kan? Nah itu.